Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI dan orang dekatnya Pak Jokowi, bilang kalau Mas Gibran itu belum teruji. Ini dia info terkini Widya. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan udah jadi akar semua masalah. Seakan-akan mimpi, begitu tahu Mas Gibran bersedia diusung Golkar untuk disodorkan jadi cawapresnya Pak Prabowo. Saya berharap bangun dari tidur dan apa yang tersaji di berbagai media hari ini hanyalah bunga tidur. Namun faktanya tidak begitu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenyataan itu bagaikan jadi hari berkabung nasional. Banyak dari kita yang merasa sedih dan tidak menginginkan ini semua terjadi. Baiklah, bila itu takdir Tuhan yang sudah begini. Ada beberapa tokoh yang terlihat mulai menyampaikan pandangannya secara kritis. Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI dan orang dekatnya Pak Jokowi, bilang kalau Mas Gibran itu belum teruji. Jadi wali kota baru 3 tahun, sementara yang mau dia ikuti ini pilpres, perebutan jabatan pemimpin negara. Ini menyangkut masa depan 270 juta rakyat Indonesia loh, baik yang mendukung dia ataupun tidak. Dan tentunya memimpin sebuah kota dengan hanya ada 5 kecamatan, serta penduduknya nggak sampai 1 juta, kan timbang banget, beda banget. Ini ngurus negara loh mas, dan modalnya nggak hanya yakin doang, bukan sekedar banyak partai yang mengusung. Harus punya perspektif pertarungan global, tantangan masa depan dunia, politik internasional, serta banyak hal lainnya. Benar bahwa Mas Gibran bisa dipandu bapaknya, dibantu yang pernah jadi presiden. Dan yang bikin tambah aneh, yang dampingi itu loh, yang didampingi Mas Gibran itu nantinya capres usianya 72 tahun. Sebenarnya sih bukan soal usia, namun lihat bagaimana raganya sekarang ini. Cek saja cara jalannya, cermati waktu dia bicara, cari video yang ngezoom wajahnya Pak Prabowo saat bicara. Dan yang terpenting, adakah kita pernah mendengar pidatonya dengan durasi panjang tanpa teks, dengan pemikiran originalnya? Belum ada. Wong beberapa kali dalam kunjungan ke kampus saja, pidato di depan mahasiswa yang disampaikan lebih banyak prestasinya Presiden Jokowi. Tidakkah mestinya dirinya memaparkan gambaran idealnya Indonesia di masa depan? Nah, kembali ke Mas Wali. Masih banyak yang tidak percaya ini benar-benar keinginannya sendiri, atau benarkah Mas Wali sudah berubah hanya memburu kekuasaan? Apa bukti penguasaan hukum, perspektif ekonomi, visi politik internasional, dan banyak tema yang dimiliki? Ingat, ini bukan soal membandingkan kecerdasan Mas Wali dengan Pak Anies, apalagi dengan Pak Mahfud. Bukan itu maksudnya, melainkan rekam jejaknya dalam kehidupan bernegara harus teruji dan terbukti. Yang jelas, mempertanyakan Mas Gibran jadi cawapres bukan berarti tidak setuju anak muda tidak boleh diberi kesempatan. Salah besar. Harusnya politik itu bisa menciptakan saringan bagi anak-anak muda, mulai dari level lokal, level regional, hingga level nasional. Untuk level lokal, ya kelasnya bukan sekedar bupati sama wali kota. Bisa juga jadi pimpinan DPRD, ketua klub bola, memimpin perusahaan skala menengah, jadi ketua ormas besar dan lainnya. Untuk tingkat provinsi, selain jabatan gubernur atau pimpinan DPRD provinsi, bisa juga loh jadi ketua partai tingkat provinsi, ketua asosiasi di level yang sama pula. Di tingkat nasional,
malah lebih banyak lagi. Contohnya, bisa jadi wakil menteri, komisaris BUMN, ketua OKP, salah satu fungsionaris HIPMI, salah satu ketua partai, dan masih banyak lagi. Mereka lah yang bisa disodorkan jadi cawapres alternatif. Tokoh lain yang bersuara, jurnalis KWAN yakni Pak Gunawan Muhammad. Beliau menyampaikan kesedihannya, kalau Pak Jokowi seorang pemimpin yang dipuja dan dipuji, tetaplah seorang manusia. Kekuasaan dan pujian itu madet bagi orang di atas tahta dan orang gampang mencandu kepadanya. Pak Jokowi tak mudah lagi dikritik, tak mendengarkan saran akal sehat. Bagi orang sekali berpak GM saja sampai menulis begitu, menandakan adanya ketidakberesan. Kita tahu, saat ini pemerintah yang sangat besar dukungannya, sampai-sampai partai politik oposisi hanya ada 2, yakni PKS dan Demokrat. Ini parpol yang ada di Senayan. Dan jika melihat 3 pasangan capres-cawapres, parpol pendukung pemerintah tersebar di semua koalisi. Tidakkah ini juga yang melambangkan Pilpres 2024 sebagai all president candidate? Benar-benar tidak ada ruang bagi lawan politiknya. Menguji sejauh mana mereka berseberangan dengan pemerintah. Tidakkah sudah menggambarkan kekuatan Pak Jokowi? Lalu, ngapain Mas Gibran masih diizinkan bertarung, Pak? Usianya masih 36 tahun, masih panjang masa depan politiknya. Bila dibandingkan usia Pak Prabowo, masih ada 36 tahun lagi terlibat dalam kontestasi. Atau kalau dihitung masih ada 7 kali Pilpres yang bisa diikuti Mas Gibran. Apa Pak Jokowi tidak melihat ini mempertaruhkan masa depannya loh di kultur masyarakat Indonesia? Keserakahan itu akan dicatat baik-baik dan akan muncul antisipasi melawan sebuah kerakusan. Apalagi ini tentang jabatan, tentang kekuasaan. Mas Butet Kertarajasa, seniman Jogja yang juga pecinta Pak Jokowi, memberi pesan yang cukup dalam di suratnya. Eling sangkan paraning dumadi, selalu waspada bahwa melek kuwi gendong lali. Sebuah petuah agar kita waspada lahir batin. Apakah haus kekuasaan sampai rela mempertaruhkan masa depannya Mas Gibran? Belajarlah Pak dari tragedi Mas AHY. Karena ambisi orang tuanya, pilih keluar dari TNI dan maju di Pilkada DKI. Begitu tidak terpilih, jadi oleh-olehan masyarakat. Apakah jabatan sebagai Ketua Umum Demokrat dianggap sebagai prestasi? Tidak sama sekali. Jelas itu pemberian ayahandanya. Lalu, kalau Mas Gibran gagal di Pilpres, apakah jabatan Ketua Umum PSI punya Mas Kaisang akan Bapak minta, lalu diberikan ke Mas Gibran? Atau Pak Jokowi mau membuat partai politik baru? Apakah kemudian bila jadi Ketua Umum partai, masyarakat akan lupa atas perjalanan politik Mas Gibran dan berharap ulang kali maju Pilpres layaknya Pak Prabowo? Salam gercep, gerak cepat untuk Indonesia. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya